pagi Bapak Ibu, Suster, Bapak Ibu guru yang terkasih, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini di seminar pendidikan orang tua. Memang kita hari ini melalui aplikasi daring. Baik, hari ini kita akan mengikuti seminar pendidikan dengan tema adaptasi membangun sinergi dan peran orang tua dalam proses pembelajaran jarak jauh. Seminar hari ini akan dibawakan, akan ada narasumber dari Bapak Stefanus Rizal Rejadi dan moderator Dr. Gigi Jessica Nilam. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat room. Ya, nanti jika sudah ada beberapa pertanyaan, akan disampaikan kepada Bapak Rizal sebagai narasumber untuk bisa dibantu menjawab. Dimulai dari sekarang pertanyaannya tidak ada masalah, tidak apa-apa ketika Bapak Rizal nanti menyampaikan materinya. Bapak Ibu orang tua murid boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti dari kami di sini akan membantu untuk memberitahukan kepada narasumber kami. Dan hari ini kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Serviam, lalu ada video profil SD Santa Maria dan akan ada doa pembuka dari Bapak Irwan. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ibu Marita. Lalu kita akan memulai segera seminar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kami akan segera memutarkan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu guru, suster, dan semua yang ada di sini untuk berdiri. Kita dengan badan yang siap menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sekolah Kepada Santa Bapak Ibu, Maria yang silakan terletak kami di Jalan perkenankan Indah untuk Juanda duduk. Terima kasih. 29, Jakarta Pusat, merupakan sekolah milik Biarawati Ursulin, Provinsi Indonesia. Cikal bakal adanya sekolah ini pertama-tama dimulai oleh para perintis kami, yaitu ketujuh suster yang datang dari Sitar, Belanda. Tepatnya pada tanggal 7 Februari 1856. Ketujuh suster itu datang ke Batavia pada saat itu dan menempati di Jalan Norwich. Dan mereka awal mula bukan membuka sekolah, tetapi mereka membuka asrama. Dan dengan perkembangan itu dilanjutkan dengan membuka TK. Dan TK lanjut ke SD pada zaman Belanda. Dengan beriringnya waktu, sekolah ini berkembang, lalu membuka sekolah kepandaian putri. Dan saat itu dikenal dengan nama SKP. Kemudian berkembang menjadi SKKP, lalu SKKA, dan menjadi SMK saat ini. Dan ada juga sekolah kejuruan yaitu SPG. SPG pada tahun 1991 ditutup. Sehingga yang lanjut adalah SMK.
Maria untuk saya passion. Santa Maria untuk saya adalah kekeluargaan. Santa Maria untuk saya setia dan komitmen pada tugas dan panggilan. Santa Maria untuk saya adalah masa depan, cita-cita, dan harapan. Santa Maria untuk saya terang bagi jiwa saya. Santa Maria untuk saya sebuah tantangan. TK Santa Maria cerdas, mandiri, penuh kasih. Yes, 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 aku bisa. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Felisa Nilam. Hari ini saya moderator untuk seminar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, akan ada kata sambutan dari Ibu Marita. Oke, saya persilakan. Terima kasih Jessica. Kepada yang terhormat Bapak Stefanus Rizal Rejadi, Ibu Jessica Nilam, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 dan 4 yang berada di rumah. Selamat pagi. Selamat berjumpa dalam aplikasi Zoom hari ini. Saya Ibu Marita mewakili Suster Erna selaku Kepala SD Santa Maria yang saat ini tidak dapat hadir karena ada acara di Biara yang tidak bisa beliau tinggalkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang meluangkan waktu untuk menyimak seminar daring pada hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, guru yang pertama dan utama adalah orang tua yang ada di rumah. Kami berharap pada masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, orang tua bisa menciptakan metode belajar yang baik di rumah. Anak harus mendapatkan rasa nyaman dan bisa berkembang dari rumah. Suasananya pun harus penuh persahabatan. Belajar yang menyenangkan adalah hak dari anak-anak. Para guru pun dituntut kreatif dalam memberikan materi PJJ, sehingga murid tak hanya mengerjakan tugas akademis, melainkan juga melakukan kegiatan yang menyenangkan agar keinginan belajar pada para murid tetap tinggi. Kami dari pihak sekolah dan peserta didik di dalam proses PJJ perlu terus beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dan harus dapat terus membangun, berinteraksi, dan bekerja sama yang produktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka selama 1,5 jam kita bersama-sama akan menyimak seminar dengan narasumber Bapak Stefanus Rizal Rejadi dan moderator Ibu Jessica Nilam. Adapun seminar ini bertema adaptasi membangun sinergi dan peran orang tua dalam proses PJJ. Kami berharap kita dapat berproses bersama-sama dalam seminar hari ini, sehingga seminar ini hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat berseminar Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Marita. Selanjutnya kita akan buka dengan doa pembuka oleh Pak Irwan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Jessica. Selamat pagi Ibu Bapak orang tua, murid, kelas 3 dan 4, dan kita semua yang bergabung dalam seminar pagi hari ini. Mari kita awali seminar kita dengan berdoa bersama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang melimpah bagi kami di pagi hari ini, atas kesehatan yang masih kami alami. Kami karena itu semua bisa bergabung mengikuti seminar pendidikan hari ini. Karena itu pula Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon agar kiranya Engkau menganugerahkan kami
kesehatan, kesabaran, dan juga ketahanan dalam diri kami, dalam tubuh kami, mengikuti setiap sesi, setiap perbincangan, dan juga sharing yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Pak Rizal. Untuk itu kami juga mohon berkat-Mu kepada Pak Rizal dan juga Ibu Jessica yang akan membantu kami dalam seminar ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, berikanlah mereka kebijaksanaan dan inspirasi agar sungguh-sungguh dapat membantu kami semua, baik para guru dan orang tua, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Nah, sekarang saya mau perkenalkan dulu nih. Saya mau sapa dulu pembicara kita hari ini. Selamat pagi, Pak Rizal. Selamat pagi, Jessica. Nah, apa kabar, Pak? Baik, sehat. Luar Sehat biasa ya. hari ini. Ya. Luar biasa semangat nih pagi-pagi. Nah, Bapak, Ibu, orang tua murid yang ada di sini sudah pasti penasaran dan banyak yang mau ditanyakan nih, Pak, soal adaptasi membangun sinergi dan peran orang tua dalam PJJ. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang baru ya untuk kita semua, sesuatu yang sebenarnya waktu yang aneh gitu untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan dengan materi Pak Rizal hari ini bisa membantu dan memberi penerangan kepada para orang tua ya. Oke Pak Rizal, saya persilakan untuk memulai. Iya, terima kasih Jessica. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 3 dan 4 dari SD Santa Maria. Saya langsung siaran dari Studio 2 di Sanggapa TV. Ya. Hari ini berjudul adaptasi membangun sinergi dan peran orang tua dalam proses pembelajaran jarak jauh. Nah, modelnya seperti apa? Maka oleh karena itu sebelum kita memulai dan sebelum kita perkenalan nanti lebih lanjut, saya mau minta Jessica untuk memutarkan sebuah tayangan singkat. Silakan, Jess. Mana ini video apa untuk divideokan di daring? Mana lagi ini? Buku-bukunya mana semua? Yang semua dikerjakan apa pokoknya itu ada Seninnya kan sudah harus dikumpul itu. Ini sekarang ada lagi pelajaran baru masuk lagi. Ada udah ketengok grup masuk lagi di sini. Ini WA-nya Bu Yayu, WA grup. Kan ada WA grup ini kan? Ada grup kan? Itu bantu dibuka. Di WA grup itu kau buka. Pusing lah pokoknya daring-daring ini yang ada darting mamanya. Tapa Indonesia ini aneh-aneh aja. Udahlah, mall udah dibuka, pemandian udah dibuka, semua udah dibuka, baju udah dibuka, telanjang semua orang di jalan rame, hirup pikuk, sekolah tak boleh. Pakai sama aja di mall boleh dibuka rame-rame, pakai masker. Udah sekolah juga gitu aja, suruh pakai masker nggak masalah anak-anak ya kan. Pusing daring-daring ini. Apa? Mamanya pun yang belajar stres, orang sekolah harus full, buku harus dibayar semua. Anak tak masuk sekolah, masuk cuma setengah jam habis itu pulang. Hanya numpang kencing aja di sekolah. Pusing. Udahlah nggak ngerti aku sistem politik atau sistem memang menteri pendidikan yang kurang smart atau kayak mana nggak ngerti nggak paham lah ya. Tak ada ya corona. Mau dibuka mandi awak semalam itu meriah di sana tumpuan lagi orang dari mana-mana. Serwal peta aja nggak ada mati awak nggak ada corona. Anak sekolah orang itu aja tapi nggak boleh masuk. Rasanya pun apa pakai masker sehat-sehat aja ya kan. Daring hari pusing darting mamanya nggak ada mamanya belajar. Anak makin bodoh ini namanya pembodohan secara nyata penjajahan secara nggak langsung. Berat orang tua. Kalau orang tuanya cuma masak, nyambel di rumah, nggak apa-apa lah, habis itu buka handphone ngajari anaknya. Itu pun nggak ada handphone mamanya. Kalau nggak ada handphone mamanya mau kayak mana anak mau belajar? Numpang handphone tetangga. Tertengok lah bokep tetangga terakhir. Bukan belajar anak-anaknya ya kan?
Sementara kalau Ento kerjanya dari online 24 jam megang handphone, nggak buka grup aja, nggak daring aja, WA kadang-kadang hijau semua nggak terbuka, komplain semua. Kak tolonglah Kak buka WA awak, apalagi tambah daring anak belajar di online, tak apapun nggak sempet dong ngapa-ngapain terakhir. Nggak apa-apa lah, siapa sih namanya Indonesia Raya. Mau 2 kali lipat mau sekolah nggak apa-apa lah, naikkan aja lah, nggak masalah. Yang penting anak masuk sekolah lagi, nggak bodoh kayak gini. Mamanya yang belajar pusing, kok nggak mamanya, neneknya yang belajar di rumah terakhir. Yang moto-moto ini segala macam, udahlah. Tapi susah juga ya, aku bilang naik 2 kali lipat, oke lah rezeki awak. Bagi orang-orang yang susah-susah itu gimana ya kan? Satu uang sekolah aja kali 3 anak harus dibayar, kalau nggak rapor nggak keluar. Sementara anak nggak belajar. Tambah lagi pekerjaan mama-mama. Kalau udah mama-mama ngajarin anak kayak gini, naik darah, anak pun habis, babak belur. 3 bulan di rumah belajar, tinggal tulang belulang anaknya. Udahlah, guru aja yang ngajar. Guru pun terakhir ini kan, jadi caci makian sama wali murid kan. Gaji harus full, uang sekolah harus full, tapi anak tak belajar. Kok sudah daring-daring kayak gini, jadi kayak pelajaran halu-halu Bandung. Anak pun jadi berhalusinasi, tak apa-apa, handphone dimainin berjam-jam. Ya kalau mama sanggup beli kuota, sama aja kan, uang sekolah dibayar, kuota dibayar, handphone dibeli. Ya kalau punya handphone, kalau tukang parkir, mama itu tukang cuci, buru-buru tani, segala macam, yang makannya cuma pas-pasan. Tukang parkir cuma dapat 40.000 satu hari, mau beli handphone, mau beli kuota. Makan aja udah syukur ya kan, aneh-aneh, udahlah nggak ngerti lah aku ya, tak apa ini sekarang ini. Tak ada itu corona. Semalam kami dari mall, rame-rame lagi di mall itu segala macam, manusia nggak ada ya corona ya kan. Ya pakai masker nggak apa-apa lah ya kan, nyata kabur awak. Sekolah gitu juga lah, pakai aja masker, tapi sekolah aja anak-anak udah ya kan, pusing kita. Udahlah ya BPA, curahan hati aja, gak menyimpang ini videonya, tapi pening aku daring-daring, tak suka aku entah apa daring-daring ini. Intinya ini namanya mau pembodohan secara nyata, penjajahan zaman kayak zaman Jepang dulu lagi kita ini. Bentar jadi apa negara ini, daring tak ada. Lebih efisien tuh guru yang mengajari murid nyata, memang belajar, tak ada nih daring stres. Mamanya yang belajar, anak nggak ada yang belajar. Ini kok nggak aku bangun, nggak bangun. Mamanya mau ngerjain. Sementara besok udah Senin, mau belajar anak apa, mau dikumpul lebar ujian, apapun anak-anak nggak ngerti. Karena oke lah, anak udah bisa baca teks di TV aja, dia kalau melalui belajar kayak gini harus kita bimbing. Karena kalau nggak dia nggak ngerti tujuannya apa. Apalagi anak-anak yang masih baca, mau buka-buka daring, ujungnya mamanya belajar kan. Mama emosi habis nyuci, habis ngepel kecapean, karena capek ngajari anak, emosi aja ketepuk anaknya. Udahlah ya, pusing tak apalah daring-daring ini, nggak suka itu daring-daring. Nah loh Pak, gimana tuh halu-halu Bandung katanya. Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, itu saya dapatkan 3 hari yang lalu dari seorang teman di Facebook. Dan ketika saya dapatkan itu, saya harap Bapak-Bapak di sini tidak salah fokus ya. Yang kita dengarkan suaranya ya. Gitu. Karena kalau misalnya Anda terlalu serius, hati-hati, kan nanti Anda lupa suaranya apa yang dikatakan sama guru, sama ibu-ibu tadi. Ya, ibu tadi mungkin mewakili sebagian, saya nggak tahu besar atau kecil, mewakili sebagian orang tua yang hari ini, yang sudah jalan hampir 4 bulan kita di PSBB secara transisi, ya, dan kurang lebih sekolah juga sudah berjalan berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya ini, ada banyak pelajaran-pelajaran, dan banyak orang tua yang berteriak juga sama seperti ibu-ibu tadi, ya, berteriak dan kemudian mengatakan apa, bahwa kenapa sih mesti kami orang tua yang belajar, bukan guru saja, udahlah kami serahkan kepada sekolah, kami bayar 2 kali lipat, bahkan mungkin ada yang bayar 10 kali lipat. Yang penting apa? Jangan kami yang belajar, jangan kami yang ngurusin anak-anak. Karena belum tentu kami bisa, belum tentu kami sanggup, belum tentu kami punya waktu, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengenalkan diri. Oke, kelihatan ya? Oke. Ya, nama saya Stefanus Rizal Rejadi, ya. Dan ini keluarga saya.
Ya, saya sengaja pasang, a family doesn't have to perfect. It just needs to be united. Saya tahu bahwa tidak setiap orang perfect. Tidak setiap anak sempurna. Tapi Bapak Ibu percayalah, yang Tuhan harapkan bukan soal kesempurnaan di dalam sebuah keluarga, tapi soal kebersatuan, kebersamaan. Nah, percaya tidak percaya, ya, saat seperti ini, kita membutuhkan yang namanya kesatuan. Kesatuan hati, kesatuan cara berpikir, kesatuan jiwa, roh, dan sebagainya. Maka untuk itu, judul kita adalah beradaptasi. Pertama-tama untuk menciptakan sinergi. Kalau Anda lihat di sebelah kiri, ada tulisan, mau kemana lagi? Belajar di rumah. Mau ke rumah ibu guru, emak ngajarnya marah-marah melulu. Ya, percaya nggak percaya, hari ini gara-gara COVID-19, banyak orang tua langsung limbung. Orang tua langsung menderita dalam tanda kutip. Kenapa? Karena sebagian besar bekerja di rumah, dan tiba-tiba harus membantu anaknya. Selama ini, percaya nggak percaya, Anda membantu anak Anda hanya sebenarnya sebatas menyapa. Bagaimana? Sudah buat PR belum? Sudah makan siang belum? Sudah makan pagi? Bagaimana tadi di sekolah? Baik-baik, ulangan dapat berapa? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Tapi percaya tidak percaya, gara-gara COVID, tiba-tiba semuanya berantakan. Nah, untuk itu, kita membutuhkan namanya suatu adaptasi. Apa itu adaptasi? Di sini saya ambil dari KBBI, kemampuan makhluk hidup untuk mengatasi tekanan dan faktor pembatas dari lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Bapak Ibu, adaptasi hanya dibutuhkan saat ketika makhluk hidup menghadapi tekanan. Ketika dia menghadapi tekanan, maka manusia atau binatang atau bahkan tumbuhan ternyata beradaptasi. Contoh adaptasi yang paling sering Anda lihat adalah bunglon. Ketika bunglon terancam, dia adalah beradaptasi mengubah warnanya. Tumbuhan juga demikian, seperti putri. Seperti putri malu, kalau Anda masih ingat dulu. Nah, bagaimana dengan manusia? Selama ini kita tahu banyak orang berbicara tentang adaptasi, tapi selalu bicara tentang hewan maupun tumbuhan. Jarang sekali ketika bicara tentang manusia. Anda tahu bahwa manusia punya kemampuan beradaptasi jauh lebih hebat daripada hewan maupun tumbuhan sebenarnya. Problemnya, ya, di dalam diri manusia ada satu sifat yang kadang-kadang kebawa, yaitu apa? Comfort zone. Kita keseringan hidup dalam dunia yang nyata, yang real, tapi juga nyaman. Lihat, di mana-mana selalu manusia hanya membutuhkan aman dan nyaman. Begitu sudah nyaman, maka happy dia. Dan saat itu kalau disuruh belajar lagi, disuruh mulai lagi, disuruh bertindak lagi, disuruh melakukan sesuatu lagi yang baru, agak sulit. Dan akan banyak namanya pertentangan-pertentangan. Ada banyak penolakan demi penolakan. Nah, percaya nggak percaya, sebelum COVID sebenarnya sudah diharapkan orang tua bersama guru ya adalah kunci untuk yang namanya membuat anak-anak kita menjadi cerdas. Bukan sekedar secara nilai, tapi juga secara psikologis, emosi, ya, kognitif, dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kita mengabaikan. Percaya nggak percaya, ya, COVID membuat semuanya yang tadinya terhambat, yang tadinya tidak terlaksana, yang tadinya setengah-setengah, tiba-tiba harus ada. Kita dipaksa oleh keadaan, kita dipaksa oleh COVID, harus ada bersama-sama dengan anak kita 24 jam bahkan. Kita dipaksa untuk melihat kenyataan bahwa anak-anak kita butuh kita. Kita dipaksa oleh keadaan untuk melihat bahwa anak-anak ternyata sangat mengharapkan kita ada. Tapi apa yang terjadi? Ketika manusia yang pintar beradaptasi, bagi dia tidak masalah. Apalagi ketika dari kecil anak-anak sudah dididik, sudah dilatih, dan sudah dipersiapkan. Nah, bagaimana dengan orang tua yang lupa mempersiapkan, yang lupa mendidik, yang hanya selama ini memberikan, ibaratnya ini anak bahan mentah kirim ke sekolah dari mulai KB, kelompok bermain, sampai nanti kuliah, pokoknya orang tua ingin tahu apa? Jadi.
Bapak Ibu sekalian, anak kita bukan bahan mentah. Anak kita bukan objek yang siap diolah di pabrik lalu keluar. No. Anak kita adalah subjek, anak kita adalah seorang yang berdaya guna, seorang manusia, seorang pemimpin, calon pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri. Kalau kita tidak persiapkan untuk beradaptasi, kita tidak persiapkan untuk mampu menghadapi tekanan, kita tidak siapkan untuk mampu bertahan hidup, maka lupakan Anda mau sekolahkan anak dimanapun, event yang paling mahal sekalipun, tapi kalau mereka tidak belajar untuk bisa menghadapi tekanan dan bisa bertahan hidup, lupakan uang Anda. Anda mau sekolahkan di Amerika kek, mau di Kutub Utara kek, mau di mana sekalipun, kalau mereka tidak belajar dari hari ini tentang bagaimana menghadapi hidup, menghadapi tekanan hidup, maka semua sia-sia. Oleh karena itu, yang paling utama adalah sadarkan diri dulu kita. Kita sadarkan diri bahwa hari ini ada yang namanya COVID. Hari ini ada sesuatu yang menghambat kita untuk tidak pergi ke sekolah. Hari ini ada sesuatu yang menghambat kita untuk tidak pergi ke kantor. Hari ini kita sadari bahwa ada virus yang ada di mana-mana. Dan yang paling rentan siapa? Anak-anak dan orang tua. Jadi, kalau ngelihat ibu-ibu yang marah tadi, saya nggak apa-apa, saya udah ke mall, udah banyak orang ke mall nggak mati. Ya, dia nggak mati. Kita nggak mati. Tapi kita tahu enggak bahwa kita adalah sarana terbaik untuk membawa virus itu ke anak-anak kita maupun ke orang tua kita. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau diambil keputusan oleh pemerintah sekolah di rumah. Dan apa yang terjadi? Gempar. Ya, dari Sabang sampai Merauke semua stres. Orang tua bingung. Bagaimana caranya menghadapi sementara orang tua cuma punya komputer satu, anak nggak punya apa-apa. Belum tentu juga mampu menghadapi tugas-tugas dari sekolah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tetap yang dibutuhkan adalah beradaptasi. Nah, kalau kita bicara di sini, bertahan hidup. Bapak Ibu, apa sih hidup itu? Menurut KBBI, hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya. Nah, untuk itu, di dalam acara seminar kali ini, saya nggak ingin cuma saya ngomong, tapi saya ingin juga Anda aktif. Oleh karena itu, silakan menulis di chat, menurut Anda, hidup adalah apa? Silakan. Semua orang tua, saya mohon, silakan menuliskan di chat, menurut Anda, hidup adalah apa? Nggak usah panjang-panjang ya, jangan cerita loh Bapak Ibu. Singkat-singkat aja. Hidup adalah apa? Jess, tolong dicek Jess, apakah sudah ada masuk chat? Hidup adalah perjuangan, hidup menemukan penyadaran diri, hidup adalah pilihan, hidup adalah bernafas, hidup adalah bersyukur, hidup adalah perjuangan, anugerah, memberi arti untuk dunia, hidup adalah perjalanan, hidup adalah pilihan, hidup menjalani amanah, tanggung jawab, dan perjuangan, hidup adalah kemampuan bertahan, pengalaman, anugerah, kesempatan, pengorbanan, merasakan sukacita dan duka, hidup adalah bisa bernafas, beraktivitas, penyesuaian terhadap perubahan, berkat. Wow. Hidup adalah keindahan dan ketidaksempurnaan. Waduh, luar biasa. Hidup adalah anugerah yang patut disyukuri. Hidup adalah hadiah. Melakukan perintah Tuhan. Hidup adalah sukacita. Hidup dari mana manusia belajar setiap harinya. Wow. Dan masih banyak yang lainnya. Betul. Saya juga sudah meringkas setidaknya. Hidup yang Anda tulis, ya, setidaknya sudah kira-kira dapat saya iniin.
Hidup adalah perjuangan, belajar, hidup adalah seni, kesempatan, bahkan ada yang bilang juga, pernah saya interview, hidup adalah membosankan, hidup adalah kepasrahan, hidup adalah kekosongan, hidup adalah sia-sia, kegembiraan, bencana, dan sebagainya. Bahkan masih banyak yang menulis di chat, hidup adalah. Nah, Bapak Ibu, inilah yang sebenarnya harus kita ajarkan kepada anak kita. Apa arti hidup yang sebenarnya? Dan apa arti hidup yang sebenarnya adalah sekarang. Ketika COVID membuat kita tidak berdaya. Di saat tidak berdaya ini, lupakan soal saling menyalahkan. Anda menyalahkan guru, guru menyalahkan sekolah, sekolah menyalahkan keadaan, dan sebagainya. Kita harus satu, bahu-membahu, united, bersatu. Saat bersatu, maka percaya nggak percaya, yang paling belajar adalah anak-anak. Anak-anak melihat bahwa ketika COVID terjadi, orang tua yang stres akan melahirkan anak yang stres. Orang tua yang tenang akan membuat anak mulai tenang dan ikut berpikir. Orang tua yang gembira membuat anak juga gembira. Percaya tidak percaya, belajar, yang namanya belajar hanya dapat dilakukan oleh anak kalau dia gembira, dia sukacita, dia tenang, dia nyaman. Bagaimana mungkin Anda suruh anak belajar ketika dia stres? Dia harus dengar celotehan mamanya, kemarahan bapaknya, ya kan? Anak tidak akan mungkin tenang. Dan di sini bukan hanya untuk guru, bukan hanya untuk orang tua. Di sinilah juga saatnya belajar bagi para guru untuk bisa memahami anak didik Anda. Yang selama ini jikalau Anda bertemu dengan murid, Anda bisa melakukan apapun. Anda bisa face to face. Anda bisa melihat ekspresi mereka. Tapi kasih hari ini, kasih kesempatan kepada orang tua untuk menjadi guru dalam ruangan, untuk melihat bagaimana wajah anak Anda. Bagaimana ekspresi dia ketika menghadapi yang namanya ulangan. Bagaimana melihat gaya dia belajar. Bagaimana melihat dia bersikap ketika dia menyelesaikan pekerjaan demi pekerjaan. Ulangan demi ulangan. Anda bisa survei, Anda bisa mengamati anak Anda. Dari situ Anda tahu sampai di mana batas anak Anda bisa bertahan hidup. Dari situ Anda tahu bagaimana anak Anda bisa yang namanya mengerti dan memahami arti hidup. Kalau Anda hanya melihat bahwa anak adalah pencapaian nilai dan nilai dan nilai, percayalah sama saya. Saya mau sharing. Saya tidak kenal Santa Maria. Saya bukan alumni Santa Maria. Saya pernah masuk Santa Maria SMP kelas 1. Mami saya lulusan SPG Santa Maria. Dan dia begitu bangganya dengan Santa Maria. Terutama dengan SPG-nya. Yang pada tahun 2001 dihapus. Sayang ya. Sebenarnya sayang kalau SPG dihapus. Karena saya melihat banyak sekolah kejuruan yang lain masih buka. Kecuali guru. Mami saya menjadi kepala sekolah selama 45 tahun. Usia 68 dia berhenti pensiun. Itu pun sekolahnya karena ditutup. Ya. Kalau ditanya, apa cita-cita saya dari kecil? Maka saya tidak pernah mengatakan bahwa saya bercita-cita jadi seorang guru. Mengapa? Karena profesi guru adalah satu-satunya profesi yang paling saya benci. Bapak Ibu, mami saya guru di sekolahan, tapi juga seorang mami di rumah. Gaya dia mengajar saya, baik di rumah maupun di sekolah, sama. Nggak ada bedanya. Jadi ketika saya dihukum oleh guru lain, mami saya sebagai kepala sekolah, saya berharap saya dapat hak privilege. Ya kan, hak spesial karena saya anak kepala sekolah. Tapi apa yang terjadi ketika saya ngadu? Sampai di rumah, hukumannya 2 kali lipat lebih besar. Disitulah saya benci yang namanya profesi guru. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang nggak suka sama guru, lazim. Ya, ada orang tua yang tidak suka pada guru, lazim. Pasti punya masa lalunya. Tapi yang saya ingin katakan adalah apa? Yang saya katakan cuma satu. Bahwa ternyata bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, saya baru tahu bahwa yang namanya guru adalah pribadi yang luar biasa. Dan siapa yang jadi guru, nggak perlu ada sertifikat S1 pendidikan guru. Anda pun dapat menjadi guru. Bahkan ketika saya bimbing anak-anak muda, saya bilang apa? Guru yang terbaik
adalah guru yang paling Anda tidak sukai. Contoh, Anda tidak suka dengan orang tersebut karena paling galak. Anda tidak suka tersebut dengan orang tersebut karena orang itu selalu menjatuhkan Anda. Bahkan dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, ya, kalau ada orang-orang yang tidak Anda sukai karena dia tidak sesuai dengan harapan Anda, dengan keinginan Anda, yakinilah bahwa mereka adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik bukan cuma bisa menyapa Anda secara lembut, bukan hanya sekedar membimbing Anda, tapi guru yang terbaik adalah guru yang sebenarnya mampu membuat Anda bertahan, mampu membuat Anda untuk menyikapi hidup, mampu membuat Anda untuk beradaptasi, mampu membuat Anda berpikir apa yang harus saya lakukan. Bapak Ibu, percaya tidak percaya, zaman dahulu, tahun 90-an, ada namanya handphone, sejuta umat. Pasti Anda tahu, yang namanya Nokia. Nah, Nokia punya moto connecting people. Apa yang terjadi? Rencana dia bagus sebenarnya, menghubungkan manusia satu sama lain yang jauh menjadi dekat. Tapi berhasil? Tidak. Sampai tahun 2020 pun, bahkan setelah Nokia hancur pun, tidak pernah berhasil. Hari ini, gara-gara handphone, yang jauh menjadi semakin jauh, yang dekat semakin jauh. Dan Anda harus lihat, sekarang siapa yang membuat kita bersatu? Kalau bukan COVID-19. Justru COVID-19 lah yang membuat manusia bersatu, keluarga berkumpul satu sama lain. Dan inilah yang namanya belajar beradaptasi. Jadi, Anda harus tahu bahwa saatnya lah beradaptasi di dalam keadaan new normal saat ini. Beradaptasilah. Siapa yang tidak dapat beradaptasi, dia akan mati. Nah, beradaptasi untuk sinergi. Apa itu sinergi? Bicara sinergi, maka Anda harus tahu yang namanya gotong royong dan kolaborasi. Bapak Ibu, gotong royong ini merupakan istilah Indonesia. Gotong royong artinya bekerja bersama. Sinergi tidak akan tercapai kalau tidak ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Kalau Anda melepaskan diri begitu saja kepada guru, itu bukan sinergi namanya. Itu bukan gotong royong, bukan bekerja bersama. Demikian juga kalau Anda lepas hubungan dengan guru, ya, hanya mendidik anak Anda habis-habisan di rumah untuk tetap bisa menjadi apa yang Anda inginkan, itu pun bukan gotong royong dan bukan sinergi. Dan kalau kita udah tahu gotong royong bekerja sama, maka apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen, ya, pihak, lembaga yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Nah, artinya apa? Ketika bekerja bersama, maka Anda adalah bekerja bersama-sama dengan murid. Guru bekerja bersama-sama dengan murid. Tapi kehadiran guru maupun orang tua terhadap murid adalah bentuk kolaborasi. Sama-sama satu pihak, masing-masing pihak saling memberikan masukan, saling memberikan kekuatan. Tujuannya apa? Tujuannya cuma satu. Siapa? Yang kita sasar adalah anak didik kita, anak kita sendiri. Yang kita mau masukin apa ke dalam diri mereka adalah tujuan tentang kesamaan persepsi, kemauan, berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, nilai-nilai, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut bagaimana kita bersinergi. Tanpa sinergi, percayalah Bapak Ibu semuanya, kita tidak akan mungkin membuat anak kita berkembang seperti yang kita inginkan. Oke, saya cuma mau sedikit sharing sebelum saya mau sharing bahwa saya dididik oleh bapak saya dengan cara yang paling kasar. Saya tidak tahu yang namanya pelukan, saya tidak tahu tidak pernah mendapatkan pujian. Bapak saya, papi saya, kalau saya dapat nilai 7 saja, saya sudah dipukul habis-habisan. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana cara dia memukul saya? Sederhana, hanya dengan menggunakan apa yang ada di depan muka dia. Kalau di depan muka dia ada setrikaan, itu pun dihajar ke badan saya. Kepala saya. Ditendang, diinjak, dihajar, dipukul. Sebelum
patah tulang ataupun berdarah, dia tidak akan pernah berhenti memukul. Cara Bapak saya mengajar itulah yang membuat saya berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu, jangan berikan saya anak laki-laki. Kalau Tuhan berikan anak saya laki-laki, maka apa yang saya terima dari papi saya akan saya turunkan kepada anak saya yang laki-laki. Anak-anak saya yang laki-laki pasti akan hancur lebur, akan saya pukulin, saya marahin, saya ocehin, dan sebagainya. Ya, nah, mengapa anak saya 3 perempuan semua? Karena saya ingat, meskipun bapak saya galak, dia selalu mengatakan sesuatu ketika dia selesai memukul. Yaitu apa? Jangan pernah memukul perempuan. Itu dia ucapkan dari sejak saya umur 7 tahun sampai 14 tahun. Jangan pernah mukul perempuan. Dan ketika saya dewasa, saya masuk psikologi, ya, saya punya ketakutan untuk berkeluarga, sampai akhirnya kata-kata yang dari dulu saya ditanamkan oleh bapak saya, jangan pernah pukul perempuan, itu naik. Itu naik dan menggema di dalam pikiran saya, sampai akhirnya saya berani mengambil keputusan, oke, saya akan menikah Tuhan, punya keturunan, tapi jangan berikan saya anak laki-laki. Berikan saya anak perempuan. Nah, untuk itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya 3 anak perempuan, pasti mereka akan menterapi hidup saya. Bapak Ibu, percaya tidak percaya, anak yang Tuhan berikan pada Anda adalah malaikat-malaikat, adalah obat terapi Anda, kalau Anda sadar. Anak-anak saya adalah terapis saya. Gara-gara punya anak perempuan, ketika mereka membuat ulah, mereka menangis, mereka bikin kesel, ketika saya mau ikutin kata hati saya memukul, memaki, memarahi, saya tiba-tiba ingat kata papi saya, jangan pernah pukul perempuan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya beli buku, saya belajar. Waktu di zaman saya punya anak-anak ini, tidak ada yang namanya internet sekencang ini, tidak ada yang namanya Zoom dan sebagainya. Jadi mau nggak mau harus beli buku dan harus belajar. Maka saya belajar dan saya belajar dan saya belajar. Saya tidak puas sampai akhirnya saya menemukan cara saya sendiri untuk mendidik anak-anak saya. Bapak Ibu, dari kecil saya didik anak-anak saya untuk mengerti bahwa dirinya adalah hal yang paling berharga di dunia. Contoh, ini selalu saya kasih contoh selalu di mana-mana kepada siapapun, dan saya tidak akan pernah bosan untuk memberikan contoh ini. Dari kecil ketika anak-anak saya dapat nilai berapapun, saya selalu tanda tangan, saya selalu kasih pujian jempol, saya selalu pangku, saya selalu peluk, dan saya selalu bilang, bagus. Bahkan ketika mereka dapat nilai 70, saya bilang, bagus. Mereka dapat 30, bagus. Bahkan ketika mereka dapat 0, saya ingat banget, anak saya yang pertama pernah dapat 0. Lalu di ulangannya saya tanda tangan, saya tulis excellent. Bapak Ibu, mungkin Anda heran, Anda akan bilang, Bapak gila, Wah? Ya, mendidik anak harus pakai cara yang gila, harus pakai cara yang tidak biasa. Cara gila bukan gila, benar-benar gila, tapi gila yang benar-benar bisa membuat anak Anda mengerti apa arti hidup yang sebenarnya. Istri saya bilang gini, bisa-bisa ketagihan? Enggak. Saya yakin anak saya tidak akan ketagihan untuk mendapatkan nilai jelek. Kenapa? Karena kita tahu caranya. Bapak Ibu, anak-anak hanya butuh 2. Ya, dicintai dan dihargai. Percaya sama saya, jangankan anak-anak, kita pun, Bapak Ibu di sini, Anda hanya perlu dicintai dan dihargai. Kehilangan cinta dan kehilangan penghargaan, itu yang membuat kita stres. Saya menganalogikan seperti pesawat terbang. Pesawat terbang punya 2 sayap. Satu dicintai, satu dihargai. Ketika pesawat terbang itu dengan 2 sayapnya bagus, utuh, ya, maka apa yang terjadi? Orang di dalam pesawat bisa baca, bisa tidur, bisa dengar musik, bisa ngobrol, bisa nyantai, bisa ngapapun. Kenapa? Karena pesawatnya terbang dengan aman dan nyaman, meskipun perjalanan berjam-jam. Tapi bayangkan, ketika salah satu dari sayap pesawat terbang mengalami gangguan, lalu ada pengumuman dari pilot, silakan kencangkan ikat pinggang, lalu silakan berdoa masing-masing. Apa yang terjadi?
Tidak ada satupun yang dapat membaca. Tidak ada satupun yang dapat berpikir tenang. Tidak ada satupun yang dapat duduk dengan tenang. Bahkan cerita yang tadinya begitu menggebu-gebu terhenti. Dan semua sibuk berdoa. Bapak Ibu, ketika Anda tidak memberikan diri Anda kepada anak Anda, termasuk guru-guru, Anda tidak belajar mencintai anak-anak, tidak menghargai mereka, maka yang ada dalam diri mereka setiap hari adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Mereka cuma berdoa, kapan orang tua saya berubah? Kapan guru saya berubah? Kapan keadaan ini berubah? Jangan biarkan itu terjadi. Nah, itu yang membuat saya tidak akan membiarkan itu terjadi pada anak saya. Oke? Yang kedua, waktu masih kecil, saya ingat banget, mami saya kalau udah pulang sore, selalu buka surat kabar yang namanya Sinar Harapan. Anda tahu, dia membaca nanti. Tapi sebelum dia baca seluruh isinya, dia buka halaman paling akhir. Ya, dia buka halaman paling akhir. Lalu apa yang dibaca? Dia suruh saya duduk di sampingnya. Dan kemudian yang dia baca adalah obituary. Adalah kotak-kotak tentang orang mati. Dia baca itu, dia ngomong begini. Lihat nih, mati usia 72 tahun, seorang profesor, istrinya juga profesor. Anaknya insinyur, anaknya dokter. Waduh, 7 anaknya dokter semuanya. Kaya raya. Semua yang mati dia bacain sama dia. Lalu kemudian dia nengok saya, dia bilang apa? Lihat, 7 turunan, bapaknya mati, profesor, orang pintar, orang hebat, orang kaya. Lu mau jadi apa? Goblok, belajar yang gak becus. Bapak Ibu, hari kecil sampai saya SMP, saya cuma harus nongkrongin mami saya baca obituary yang mengatakan bahwa dia begitu bangganya kalau kita mencapai titel tertentu, dan pasti 7 turunan kita akan kaya raya. Percaya nggak percaya? Kata-kata mami saya itu membuat saya mengubah cara saya mendidik anak saya. Yaitu apa? Kalau saya mengalami luka terhadap papi saya, maka pertama-tama saya harus hentikan. Saya beradaptasi, Bapak Ibu. Untuk apa? Saya mau bersinergi. Saya mau bergotong royong dan berkolaborasi antara saya dengan anak-anak saya. Saya tidak ingin membiarkan mereka menjadi di luar bagian saya. Saya ingin mereka merasakan bahwa mereka bagian dari keluarga ini. Saya ingin mereka merasakan bahwa saya juga bagian dari diri mereka. Maka apa yang saya lakukan? Saya mengampuni. Saya belajar mengampuni bapak saya. 4 tahun, kemudian saya benar-benar lolos. Plong, saya bisa mengampuni. Dan saya ubah kata kalimatnya. 7 turunan terluka, saya ubah. 7 turunan bahagia. Bapak Ibu, penentuan anak Anda dan 7 turunan berikutnya di tangan Anda. Kalau Anda sekarang menyakiti mereka, maka Anda siap-siap akan menerima keturunan yang akan saling-saling menyakiti. Tapi jikalau hari ini Anda mau berkorban untuk membantu anak Anda dihargai dan dicintai, Anda akan mendapatkan 7 turunan ke belakang bahagia. Pilihan di tangan kita. Seperti yang Anda tulis tadi, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pengorbanan. Maka COVID ini, marilah kita lihat sebagai sebuah pengorbanan. Jikalau Anda melihat COVID ini hanya sebagai satu kesialan, COVID ini sebagai satu bencana, dan kemudian Anda terus bertanya pada Tuhan, kapan ini selesai? Kapan ini selesai? Kenapa? Supaya anak saya bisa sekolah. No. Jangan. Ini kesempatan buat kita, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk saling mengikatkan diri. Untuk saling mengenal satu sama lain. Kenapa mengenal? Nanti saya akan ajarkan, saya akan masuk ke tahap berikutnya. Kita harus mengenal anak kita harus mengenal kita. Tanpa saling mengenal, kita tidak akan mungkin bisa bersinergi. Percayalah, Anda tidak akan pernah bersinergi. Guru, kalau tidak mengenal muridnya, juga tidak akan pernah bersinergi. Yang terjadi adalah hanya guru yang rajin memberikan tugas dan tugas dan tugas. Demikian juga, kita tidak kenal anak kita hanya rajin memarahi, dan memarahi. Atau kita cuek dengan anak-anak kita. Ada juga orang tua di masa COVID ini yang cuek.
Ya udah nggak apa-apa, anak saya lagi pas belajar di rumah, terserah. Dia mau belajar mau nggak, terserah, urusan dia, nggak apa-apa. Yang penting dia harus lulus, dia naik kelas dan sebagainya. Nggak bisa Bapak Ibu, mereka tetap membutuhkan kita. Percaya tidak percaya, mereka membutuhkan kita. Nah, Bapak Ibu, saya masih ada slide lagi, tapi saya tidak akan lakukan. Maka saya buka saja untuk pertanyaan. Karena saya tahu, kalau saya terus memberikan slide, Anda yang tidak akan nanti Anda tidak punya waktu untuk bertanya. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Apakah sudah ada di chat? Silakan. Oke, thank you Pak Rizal untuk sharingnya. Ini sambil menunggu pertanyaan, mau kumpulin dulu kali ya. Iya, tadi menarik sih. Orang tua harus bisa adaptasi. Kalau orang tuanya nggak adaptasi, anaknya juga nggak adaptasi. Karena respon orang tua itu di-mirror oleh anak-anak. Betul begitu ya Pak Rizal ya? Ya, karena ketika orang tua gagal beradaptasi, maka anak pun akan ikut panik. Orang tua panik, anak panik. Anak-anak itu, Jess, adalah pencontoh terbaik, peniru terbaik. Saya dari kecil menyebut anak-anak saya itu monyet terbaik. Monyet, karena monyet gampang meniru, cepat meniru. Begini, percaya nggak percaya, kita memberikan aturan, misalnya seperti saya kasih aturan pada anak saya. Jangan pernah makan di kamar tidur, oke? Nah, dan mereka ikutin. Nah, suatu saat, saya nggak kerja, anak-anak sekolah, saya pergi dong. Saya siang hari saya makan, pas lagi nonton. Saya nonton di kamar aja deh, mumpung anak-anak nggak ada, ya kan? Saya lagi makan, tiba-tiba pintu kamar kebuka. Brak! Dan anak saya langsung, tadinya dia mau bertanya, Papi, tapi begitu ngeliat saya lagi makan, Papi, loh, kenapa Papi makan di kamar tidur? Kalau kita menggunakan kuasa kita sebagai orang tua, apa kita lakukan? Kamu anak kecil, turun. Oh, apa sih kamu? Atau enggak, terserah Papa dong gitu ya? Ya, tapi hari itu saya ingat, anak saya adalah guru saya juga. Saya juga guru buat mereka. Maka saat itu saya langsung bilang apa? Oh iya, Papi lupa. Bagaimana sih Papi? Ngasih aturan tapi ngelakuin sendiri. Iya, Papi lupa. Dan saya matiin TV dan saya ikut turun bersama dia. Jadi, yang namanya pengorbanan, Jess, itu bukan soal COVID saja. Pengorbanan itu sudah seharusnya kita lakukan dari kemarin-marin. Bahkan dari hal yang paling kecil. Ketika Anda bekerja di rumah dengan tekun, maka anak pun akan dengan tekun belajar di rumah. Tapi ketika Anda lagi bekerja, tiba-tiba Anda mengucapkan sesuatu, misalnya, gimana sih ini bos goblok? Maka percaya nggak percaya, anak Anda juga akan belajar. Suatu hari jangan heran ketika dia ngomong ini, bagaimana sih ini guru goblok? Ya. Gitu. Jadi, semua itu, anak itu bercermin. Ketika Anda mengatakan ya, maka ya buat mereka. Ketika mereka merasa bahwa Anda tenang, mereka ikut tenang. Tapi begitu Anda panik, mereka pun akan panik. Anda kesel, mereka akan kesel. Nah, oleh karena itu, beradaptasilah untuk membangun sebuah sinergi. Apalagi pembelajaran jarak jauh ini bukan hanya sebulan, 2 bulan, Bapak Ibu. Ini sampai tahun depan. Percayalah sama saya. Sampai tahun depan. Jangan bermimpi dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cepatkanlah COVID ini berlalu daripada aku. Percayalah. Vaksin belum ketemu. Masih sampai tahun depan. Kalau kita masih terus berteriak dan berteriak tidak terima kenyataan, apa yang terjadi? Kita hanya ngabisin waktu. Sekarang terima kenyataan, buat strategi. Apa yang harus kita lakukan? Buat kita maupun buat anak kita. Itu poinnya. Iya. Justru sekarang udah terima nih, COVID-nya udah ada. Apa yang harus kita kerjakan lebih ke situ ya? Apa yang bisa kita karyakan nih pada masa-masa ini? Ya. Gitu. Dan apalagi kalau sekarang kita lihat ini anak kelas 3 dan kelas 4. Anak-anak yang lucu-lucunya, yang sebenarnya sudah mulai mengenal lingkungan, yang sudah mulai kenal teman, bahkan ada yang sudah pernah bilang begini, Mama boleh nggak aku nginep di rumah dia? Nah, ini namanya proses pertumbuhan, perkembangan anak kelas 3 dan kelas 4 itu memang demikian. Kognitifnya sudah mulai berkembang, emosinya, psikologisnya. Justru inilah saat yang tepat untuk Anda bercengkrama,
berkata-kata, berkomunikasi, mengenal dia lebih dekat. Membangun relasi dan mengenal anak lebih baik di situ ya. Justru ini kesempatan yang bagus gitu dengan adanya waktu di rumah, orang tua semua bekerja di rumah, justru ini kesempatan yang baik justru ya. Ya, tapi bagaimana mungkin dia berani berbicara pada Anda, bercerita kalau Anda begitu menakutkannya. Coba bayangin, kalau saya jadi anak, terus ketemu ibu-ibu yang tadi dalam film yang pertama kali itu, percayalah, saya setiap hari rosario terus. Ya. Oke, Pak Rizal, ini udah mulai ada pertanyaan yang masuk nih. Saya serahkan ke Bapak Ibu Guru bagi yang mau bantu saya untuk membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya undang Bapak Ibu yang masih pengen bertanya atau pengen curhat singkat gitu ya di kolom chat, boleh silakan. Oh ya, Jess, diketik satu aja hal, gitu. Jess. Ya. Saya mau menghimbau kepada Bapak Ibu Guru, karena kita sudah berjalan hampir 1 jam, silakan minum air Anda. Ya. Nah, itu jangan gara-gara minum online, lalu Anda dan anak Anda lupa minum. Sebenarnya setiap 30 menit sampai 1 jam Anda harus minum, karena kerjaan kita duduk ini. Online dari pagi sampai malam, kadang-kadang ini kita harus minum. Yang kedua, minum itu membuat otak kita dapat oksigen. Yang membuat emak-emak ngamuk-ngamuk, marah-marah, kesel-kesel, gara-gara kurang oksigen. Oke, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya suami atau istrinya marah-marah ya, langsung sodorin minum dulu. Gitu ya. Sodorin air putih dulu. Tapi minum jangan dulu, kasih minum wine ya. Oh iya, itu malah makin berbahaya nanti ya. Oke, silakan Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Pak Rizal dan Bu Jessica. Saya ingin membacakan pertanyaan dari orang tua atas nama Naomi kelas 3C. Ya. Mohon izin bertanya terkait dengan PJJ saat ini, mengingat kondisi saat ini di sisi orang tua tetap bekerja masih WFO. Peran orang tua semakin aktif dalam memberikan pembelajaran sekolah kepada anak-anak. Bagaimana strategi psikologi bagi orang tua agar orang tua tetap berpikir tenang, karena tiba di rumah harus melakukan bimbingan kepada anak dan pemenuhan target pengumpulan tugas. Dan juga supaya anak tetap happy mendapat bimbingan pembelajaran dari orang tua. Jadi ini kondisinya orang tuanya masih masuk kantor, terus sampai di rumah masih harus mendampingi anaknya belajar. Jadi bagaimana supaya orang tua tetap tenang dan anaknya juga tetap bisa happy dalam belajar bersama orang tua di rumah. Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Ini pertanyaannya menarik ini. Bagaimana orang tua tetap berpikir tenang setelah pulang kantor? Wow. Gimana supaya nggak ngegas gitu, Pak? Ya, supaya nggak ngegas. Jadi dia pulang kantor harus tenang. So, kalau dia nggak tenang, dia ngegas, wah efeknya ke anak-anak. Pertanyaan saya, apa sih yang membuat Anda nggak tenang? Apa yang membuat Anda nggak tenang? Jangan-jangan ketidaktenangan kita karena kita terlalu banyak menuntut pada anak kita. Ketidaktenangan kita karena kita sebenarnya melihat anak kita dari cerminan diri kita. Contoh, ketika musim ujian di masa-masa offline dulu, kemarin-kemarin sebelum COVID, ketika saya suka ajak teman-teman saya yang punya anak sama seumuran saya, ajak makan malam hari. Yuk makan yuk. Kita janjian, kita udah lama nggak makan di sini nih, gitu. Tahu jawaban mereka apa? Kapan? Tanggal sekian. Oke deh, oke. 2 hari kemudian, tiba-tiba mereka bilang, nggak bisa. Hampir semua membatalkan. Kenapa? Anak gua ujian ternyata UAS. Nah, saya nanya dong, apa hubungannya anak ujian dengan kita ajak makan? Gini loh, anak-anak itu mesti ditemenin. Loh, emang kenapa? Iya, kalau nggak ditemenin, nanti nggak belajar. Nah, terus kalau nggak belajar, nilainya jelek. Kalau nggak nilai jelek, nanti dapat jelek. Udah naik kelas. Nah, terus kalau nggak naik kelas, yang ngulang. Enak aja loh. Malu kali gua kalau nggak naik kelas, anak gua. Bapak Ibu, tanyalah pada diri Anda sendiri, kenapa Anda harus tenang? Saya punya anak selalu tenang. Bahkan ketika anak saya dapat 0 pun, saya dengan tenang. Bahkan saya tersenyum, saya bahagia, saya tulis besar-besar excellent. Percaya nggak percaya, anak saya yang paling kecil pernah pulang sekolah, dia tahu saya ada di rumah, dia pulang sekolah dengan bahagia, Bapak Ibu, dengan sukacita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia pulang dari sekolah, dia tahu papi ada, dan langsung bilang gini, "Papi,
Dia teriak-teriak dari pintu. Kenapa? Papi, aku baru dibagiin ulangan agama, Papi. Bayangin, ngomongnya begitu menggebu-gebu, seakan-akan dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Aku baru dibagiin tas ulangan agama, Papi. Oh ya? Mau tahu dah nilainya? Mau dong? Jangan kaget ya. Iya. Gila, rasanya, wah luar biasa nih anak. Jangan kaget ya. Ya, aku dapat 38, Papi. Gila. Dia ngomong 38 seakan-akan dapat 99, Bapak Ibu. Lalu ketika saya dengar 38, terus masa mesti saya gini, hah? 38? Kalau ekspresi saya seperti itu, maka Anda sedang menghancurkan impian anak. Maka ekspresi saya adalah, wow, luar biasa, kamu dapat 38. Mana Papi lihat? Dan begitu saya lihat, wih keren. Saya tanda tangan. Lalu kemudian saya pangku. Lalu saya tanya, temanmu ada yang dapat 100 enggak? Ada. 90? Ada. Kamu dapat 38 kenapa? Karena aku nggak bisa, Papi. Iya, Papi tahu kamu nggak bisa. Tapi nggak bisa kenapa? Karena nggak belajar. Kenapa kamu nggak belajar? Karena aku nggak ngerti. Loh, kamu nggak ngerti kenapa nggak nanya? Iya. Terus kamu nggak ngerti, kamu ngapain? Main. Nah, Bapak Ibu, percaya nggak percaya, orang tua zaman sekarang paling pantang dengar kata main. Begitu anak yang ngomong main, itu tekanan darah tingginya langsung naik 170. Ya kan? Dan kemudian langsung apa? Hah? Kamu main? Makanya mami udah bilang, main melulu. Bapak Ibu, ketika anak sudah terlanjur dapat nilai buruk dan kemudian Anda ngegas, yang terjadi Anda telah membuat anak Anda trauma dan stres secara psikologis. Boro-boro Anda mau bikin bahagia. Sekali Anda teriak, dia trauma 1 kali. 2 kali teriak, 2 kali trauma. Bayangkan kalau Anda teriak 100 kali, maka dia mengalami trauma sebanyak 100 kali. Hati-hati, sudah diteliti oleh Harvard University. Setiap kali anak dibentak, anak Anda mengalami trauma. Dan saat anak Anda trauma, maka seluruh sel otak dia tidak akan bisa bermain lagi. Tidak akan bisa lancar lagi untuk belajar, untuk berpikir, menganalisa, dan sebagainya. Nah, karena saya tahu itu, saya tidak ingin membuat anak saya stres, trauma, bahkan depresi. Maka ketika saya dengar dia bermain, saya diamkan. Kalau kita tarik mundur lagi ke belakang, kenapa kamu main? Maka kita sedang mengajarkan dia kembali kepada masa lalu. Anak harus diajarkan hidup untuk berpikir tentang visi, masa depan. Maka stop di kata bermain. Kenapa kamu nggak bisa? Ya karena aku main, Papi. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Papi tanya, kalau kamu dikasih kesempatan lagi belajar, ulangan lagi, tapi kamu belajar, kira-kira kamu dapat berapa? Bapak Ibu, yang saya ajarkan pada anak saya adalah membayangkan kalau dia belajar, dia dapat berapa. Itu jauh lebih penting daripada Anda mencari tahu kenapa Anda main. Kenapa Anda mundur ke belakang? Kenapa Anda yang selama ini tidak suka bicara tentang masa lalu, Anda ajak anak Anda bicara masa lalu. Ajarkan mereka melihat ke depan. Itulah anak-anak yang punya vision. Maka ketika saya tanya, kalau begitu, kalau kamu belajar lagi, kamu dapat berapa kira-kira? Maka dia mulai berpikir, dan kemudian 75, dan langsung saya bilang, tos, good, bagus. Nah, main lagi sana. Apa yang terjadi? Bulan depan, dia datang lagi kepada saya. Papi, aku baru dibagiin tas ulangan agama. Oh ya? Dan hari ini ada peningkatan, Papi. Oh ya? Keren kamu, hebat. Berapa nilainya? 48. Wih, gila. Bulan lalu 38, sekarang 48. Naik 10, Bapak Ibu. Itu bagus. Saat Anda memberikan jempol, Anda puji, Anda tersenyum, dia merasa dihargai. Ingat, dicintai dan dihargai. Kedua ini harus imbang. Ketika ini satu tidak ada, maka yang terjadi, anak Anda kropos, anak Anda bahaya, anak Anda rawan kecelakaan. Kecelakaan dalam artian apa? Dia akan bingung bagaimana menempuh jalan hidupnya. Bahkan banyak orang tua yang tidak sepakat dalam mendidik mendidik anak. Ketika anak dapat 80-90, waduh, maminya bilang apa? Nah, ini anak mami. Besok dia dapat 30, maminya ngomong gini, kamu anak siapa sih? Anak kehilangan yang namanya identitas diri. Anak mulai bingung, iya ya, saya anak siapa ya?
Akhirnya anak cuma berpikir gini, oh saya dianggap anak, dicintai kalau saya dapat bagus. Kalau berhasil baru Kalau ini anak berhasil, mama. saya berarti anak. Kalau bukan berhasil, saya siapa? Dan itu yang membuat anak-anak sampai hari ini ketika dewasa bingung, tidak berani ambil keputusan, tidak berani tampil. Nah, jadi Banyak anak yang jadi takut salah juga karena itu ya, Pak. jadi kembali ke pertanyaan tadi, mengapa Anda harus tenang? Tidak perlu, justru Anda harus tenang setiap saat. Ketika Anda pulang kerja, Anda harus tenang. Caranya gimana? Siapkan. Nah, saya nggak tahu ibu yang nanya ini apakah punya seseorang di rumah atau anaknya ditinggal oleh siapa, saya nggak tahu. Tapi saya punya babysitter. Dan saya bilang sama babysitter saya apa? Sejak anak saya dari umur 5 bulan. Apa yang saya didik, suster harus lakukan. Apa yang saya lakukan, Anda harus lakukan. Kalau tidak, silakan keluar dari rumah saya. Jadi saya berharap babysitter saya adalah perwakilan saya. Dan untuk itu, saya bikin perjanjian. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu jatahnya babysitter. Ya. Lalu jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu jatahnya saya sebagai orang tua. Maka saat itu babysitter ataupun pembantu ataupun siapa tidak lagi boleh megang anak saya milik istri saya. Lalu disitulah kami bercengkrama, kami berkumpul di rumah, di kamar, di meja makan, bertanya, bagaimana tadi pelajaran apa hari ini? Kamu ketemu siapa aja? Dan ketika mereka bercerita bahkan tentang kebandelan mereka, tentang nilai mereka yang buruk dan sebagainya, tanggapi dengan senyuman Bapak Ibu dan tetap makan dengan tenang. Seakan-akan tidak terjadi gempa bumi. Jangan sampai lagi makan enak-enak, tiba-tiba, iya mami, tadi aku mukul teman, piring loncat, nasi loncat, ya kan? Dan kemudian Anda panik. Ingat, anak Anda untuk bisa menjadi pribadi yang jujur, hanya membaca ekspresi Anda yang pertama kali. Ketika ekspresi Anda pertama menakutkan, maka besoknya dia akan menjadi anaknya pembohong. Percuma Anda tanamkan nilai jangan berbohong. Papi nggak pernah berbohong, mami nggak pernah berbohong. Oleh karena itu jangan berbohong. Dan apa yang terjadi? Mereka akan tetap berbohong. Mengapa? Karena mereka melihat ekspresi kita. Jadi, kalau ditanya bagaimana harus melakukan bimbingan pada anak, pemenuhan target, pengumpulan tugas, maka lakukan terus dipantau Bapak Ibu. Saya yakin di kantor Anda harus bisa memantau mereka. Pantau mereka sampai di mana nak, sampai di mana ada perlu bantuan, kalau perlu bantuan nanti tolong minta bantuan sama supir atau sama siapa, sama oma, sama tante dan sebagainya. Dan kalau memang Anda rasa hari itu Anda tidak punya waktu cukup untuk menelpon anak Anda, memantau anak Anda, jangan pulang sambil marah-marah. Harus terima konsekuensinya. Jadi belajar menerima kenyataan, itu yang paling penting. Dan bagi saya, anak akan tetap happy kalau kita pun juga mengerti bagaimana kalau kita pulang tetap dengan senyuman. Sama seperti hari ini, Jess, ikut seminar ini lewat Zoom, ya, tetap harus happy, wajah tersenyum. Karena ketika wajah tidak tersenyum, ikut seminar apapun, capek. Ya, jadi kurang lebih seperti itu jawaban saya. Oke, gimana itu tantangan tersendiri yang tentunya bisa langsung dicoba nanti nih oleh Bapak Ibu ya. Gimana caranya tetap tenang. Nah, ada menarik nih, ada pertanyaan lagi dan ini akan saya bacakan karena saya harapkan ada guru-guru yang mau bantu menjawab juga. Ada orang tua yang bertanya seperti ini. Dengan kondisi PJJ, guru tidak bisa maksimal dalam menyampaikan materi dengan jelas karena situasi dan kondisi. Anak sudah berusaha mengerjakan tugas dengan jujur dan mandiri, tetapi dengan keadaan orang tua yang bekerja dan tidak dapat mendampingi, lalu guru memberi nilai di bawah KKM untuk pelajaran yang sifatnya bukan ilmu pasti. Gitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu, mungkin Pak Rizal atau Bapak Ibu guru? Dan kemudian ada lagi yang bertanya, ini nyambung ya, jadi langsung saya gabungin aja gitu. Dari sisi orang tua murid, tadi udah dipaparkan, harus melakukan effort yang lebih untuk anak-anak, tapi juga harus kerja, harus urusin rumah tangga, mungkin seperti curhatan ibu-ibu Medan yang tadi ya Pak ya. Terus harus juga mendampingi anak dan ngajarin. Tapi gimana dengan peran guru? Apa effort lebih yang bisa diberikan supaya sinergi itu terjadi? Jadi gimana caranya mencapai kolaborasi berarti ya gitu ya antara orang tua dan anak, dan bagaimana menyingkapi
orang tua yang harus tetap bekerja sibuk, tapi juga harus menemani anaknya, tapi jadinya gitu setelah dijalani beberapa bulan terakhir ini ternyata tidak maksimal gitu, dan nilainya jadi di bawah KKM gitu. Nah, itu gimana tuh? Oke, terima kasih Jess. Saya jawab yang kedua dulu. Pertanyaannya, bagaimana peran dari guru? Ya kan? Apa effort yang lebih dilakukan sehingga sinergi itu dapat tercapai? Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro maupun menurut siapapun, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Ya, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Even hari ini tidak COVID, even hari ini Anda masukkan anak Anda sekolah dari jam 7, baru pulang jam 1, baru pulang jam 2, tetap tanggung jawab terbesar 80% adalah tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena bicara pendidikan bukan lagi berbicara tentang sebatas nilai. Bicara pendidikan adalah pembicara tentang bagaimana nilai secara nilai secara akademis, tapi bukan sekedar nilai akademis, tapi nilai kehidupan, tata cara, etika, sopan santun dan sebagainya. Dan semuanya itu hanya sebagian kecil yang dilakukan di sekolah. Kalau Anda lihat tadi film tentang film tentang Santa Maria, anak-anak belajar merawat tanaman, bercocok tanam, mulai memakai baju sendiri dan sebagainya. Bayangkan anak-anak apalagi masih kecil, tingkat belajar mereka di sekolah paling cuma sejam, 2 jam, 4 jam. Yang setelah kelas 6 bisa sampai 8 jam, ya. Tapi selebihnya dari 24 jam, anak-anak ada di mana? Anak-anak ada di rumah. Saya tidak pernah membela guru, karena bagi saya, guru yang nggak benar pun, saya bisa marahin, saya bisa tegur. Contoh, ya, ketika anak saya dapat 0, Anda tahu, itu saya bukan happy. Saya marah dengan gurunya. Kenapa? Karena kertas ulangan sebesar ini dikasih 0 gede-gede. Apakah itu sikap guru? Enggak. Saya marah. Maka di kertas ulangan 0 besar itu, saya gambarin mata, telinga, dan mulut. Lalu saya kasih kembali kepada anak saya, kembalikan pada gurumu. Gitu. Dan saya melihat, guru-guru di zaman COVID ini juga sudah berjuang. Jangan lupa bahwa Bapak Ibu, mereka juga punya anak. Mereka juga punya keluarga. Ya, bagi yang belum punya keluarga, juga mereka sudah memberikan dedikasi mereka. Mungkin kalau Anda lihat, kok belum maksimal? Ya, namanya kita belajar. Tapi yang paling utama adalah, pertama-tama pendidikan adalah di rumah Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. Kenapa? Lah itu anak kita kok. Kita yang buat, kita yang melahirkan, ya itu anak kita. Bukan anak ibu guru, bukan anak ibu A, bapak A. Tapi itu anak kita. Maka tanggung jawab sepenuhnya adalah kita. Nah, sinerginya gimana? Kita semua punya HP. Maka sering-seringlah berkomunikasi secara pribadi kepada guru. Kalau Anda malu. Tapi kalau Anda berani, berkomunikasilah di grup. Saya yakin guru-guru selalu punya grup orang tua. Maka bertanyalah, tapi bukan menyerang. Bertanyalah pada guru, Bu, anak saya namanya ini, apakah ada tugas? Nah, selama ini saya suka perhatikan, ya, WA para orang tua cuma nanya begini, Bu, ada tugas untuk anak saya? Cuman itu toh. Tapi nggak pernah bertanya, Bu, boleh tahu apa tujuan dari tugas ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari anak saya untuk membuat ini supaya apa nantinya? Ketika Anda bertanya seperti itu, maka guru dapat menjelaskan, oh iya, Papi Mami, anak-anak saya suruh bikin ini, tujuannya adalah supaya dia mengerti tentang arti, tentang hidup misalnya. Dia mengenal tentang yang namanya lingkungan hidup. Dia mengerti tentang namanya go green. Dia mengerti tentang namanya melayani. Nah, dengan Anda tahu tujuannya, maka Anda sebenarnya sedang berkolaborasi, bersinergi dengan guru. Apa yang diungkapin sama guru, juga itu yang Anda ungkapin pada anak Anda. Jangan tiba-tiba Anda ngamuk-ngamuk sendiri. Ini apa sih pelajaran susah banget, gurumu tuh goblok banget sih, ngasih pelajaran nggak jelas. Kalau nggak jelas, tanya Bu, itulah gunanya WA. Kalau Anda sudah punya WA grup tapi Anda tidak bertanya, maka bukan salah guru lagi kalau kita harus marah-marah. Jadi sebenarnya pelajaran hari ini adalah ketika Anda WA, Anda bersama-sama dengan anak, yuk
Mari kita WA gurumu ya, kita tanya, kira-kira ibumu mengharapkan apa nih? Yuk, nanti kita baca sama-sama ya, lalu kita kerjakan sama-sama. Atau tinggal minta orang lain yang bantuin anak kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Jess. Bahwa effort apa yang dilakukan untuk sinergi terjadi, effort yang harus dilakukan adalah saling berkomunikasi antara orang tua dan guru. Demikian juga para guru, saya himbau, harus sering-sering juga berkomunikasi kepada orang tua murid secara japri. Terutama kalau memang muridnya Anda tahu bahwa sedang mengalami masalah dan sebagainya. Kalau misalnya memang ada anak yang sedang kesulitan, baiknya langsung dibangun relasi dengan orang tuanya bagaimana bisa dan dibangun bahkan secara japri. Kenapa? Kalau di grup itu mungkin memalukan, tapi secara japri itu terhormat. Anak terhormat, orang tua merasa dihargai. Jadi, belajarlah bersinergi dari cara yang paling sederhana, berkomunikasi. Kita ini tidak pernah berkomunikasi, Bapak Ibu. Percayalah, saya ngelihat bahwa ketika ada HP, kita tidak pernah berkomunikasi. Yang ada kita saling melempar chat, saling melempar icon, nggak jelas pokoknya. Ya kan? Cuma lempar-lempar broadcast sama lempar stiker doang ya. Iya. Oke, nah tadi pertanyaan pertama apa? Ini guru-guru juga udah mulai deg-degan nih, waduh habis ini banyak orang tua yang japri gitu, nggak apa-apa kali ya, mungkin udah sering. Mungkin ini apa ya, menarik juga karena perlu dimengerti bahwa saya lihat ada beberapa yang masuk juga begini nih, maksudnya Pak Rizal, kayak harus dimengerti juga kalau guru-guru itu belum bisa maksimal karena mereka pun juga harus adaptasi, mereka pun juga melalui proses untuk memahami apa ya, Zoom itu gimana cara pakainya, gimana cara memakai secara kreatif untuk anak-anak supaya menarik, gimana cara membangun suasana seperti tetap di classroom gitu, membangun apa ya, mempertahankan attention, mempertahankan perhatian anak gitu, itu juga tantangan gitu untuk guru-guru gitu pastinya ya. Semuanya pasti beradaptasi dan semuanya sedang meraba-raba gitu ya Pak Rizal ya. Ya. Gitu. Jadi ya bersabar-sabarlah. Mungkin Bapak Ibu guru, para orang tua, saya mau kasih tahu. Salah satu effort yang dilakukan oleh Santa Maria, contohnya salah satunya hari ini. Ketika dibuka kelas seminar seperti ini, jangan berpikir bahwa mereka sudah mahir. Dari kemarin-kemarin mereka bingung bagaimana cara menggunakan Zoom. Lalu apa yang dilakukan? Latihan demi latihan. Dan sebagai Sangga Prativi, kami memandu, membantu, dan sebagainya. Bapak Ibu, kami sendiri yang di pihak luar dari pihak Anda, kami sendiri menyediakan diri untuk apa? Membantu, memfasilitasi. Untuk apa? Latihan demi latihan. Tanya pada guru-guru, kita sudah latihan hampir 4 kali. Untuk apa? Supaya lancar hari ini. Dan acara-acara berikutnya besok sudah lebih lancar lagi. Dan inilah bagian dari adaptasi. Anak dilahirkan, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang hebat. Jangan percaya bahwa ada orang bilang gini, anak kamu hebat, pret. Nggak ada anak yang hebat. Anak kamu bodoh, pret. Nggak ada juga anak yang bodoh. Yang ada anak pemberian Tuhan itu anak yang luar biasa. Dia masih bisa hidup apapun keadaannya, luar biasa. Yang membuat anak kita hebat, yang membuat anak kita cemerlang, yang membuat anak kita diterima dunia, yang membuat anak kita bisa menciptakan ini dan itu karena latihan, bukan karena dari sananya hebat. Tanpa latihan, tidak ada satu orang pun bisa mahir. Percayalah, jadi yang anak-anak butuhkan latihan demi latihan. Orang tua juga sama. Saya bingung belajar Bapak Ibu. Dari awal, pernah setiap kali 14 tahun saya memberikan parenting, saya selalu bilang, tidak ada anak yang malas, tidak ada anak yang keras kepala, tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang malas belajar, orang tua yang keras kepala. Dan hari ini baru tiba-tiba kita kejebak semuanya. Waduh, nah terlambat? Enggak. Bersyukur pada Tuhan, Tuhan kasih lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin kalau 20 tahun lagi, kita lebih parah. Hari ini, ketika teknologi begitu majunya, lalu muncul COVID, kehadiran Anda jauh lebih penting. Kenapa? Karena mau berapa canggihnya teknologi, anak Anda tidak bisa diasuh oleh robot. Anak Anda bukan robot. Anak Anda tidak bisa dimasukkan program apapun untuk menjadi pintar, menjadi anak yang luar biasa. Yang membuat mereka luar biasa dalam kehidupan adalah kehadiran Anda.
Kehadiran Anda jauh lebih penting. Sentuhan, afeksi, pelukan. Itu jauh lebih penting dari sebagainya, segalanya Bapak Ibu. Ketika mereka dapat nilai buruk, jangan percaya bahwa ketika mereka dapat nilai buruk, mereka bersenang-senang. Enggak, mereka terbebani. Yang mereka butuhkan bukan caci maki, bukan pertanyaan, bahkan bukan membanding-bandingkan. Bagaimana sih kamu? Dulu papi yang matematika selalu juara, dapat nilai 10. Masa anak papi dapat 3? Bikin malu aja. Bapak Ibu, anak kita bukan bahan pembanding. Anak kita juga bukan duplikat kita. Anak kita adalah manusia utuh yang bebas, yang luar biasa. Bahkan Anda nggak bisa cetak anak Anda seperti yang Anda mau. Saya nggak bisa cetak anak saya, Mikaela, Rafaela, Gabriela, menjadi seperti apa yang mereka mau. Nggak bisa. Anak yang paling gede, tamat SMA kemarin, tahun ini, ketika saya bilang, yang lain sudah daftar kuliah dan sebagainya. Kamu kok belum daftar? Ntar aja lah papi. Ya terserah, papi nggak marah. Saya nggak pernah marah. Sampai dia bilang gini, kalau sampai saya nggak kuliah, ya sudah kamu nganggur. Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, pusing amat. Kenapa? Karena bagi saya kehidupan ada sebuah kesempatan. Biarkan dia memutuskan. Kalau dari sekarang dia sudah bisa memutuskan, maka Anda adalah orang tua yang paling berbahagia di dunia. Anak-anak Anda sudah belajar memutuskan. Anda tidak lagi perlu digantungkan oleh mereka. Tapi mereka tetap mencintai Anda, tetap hormat pada Anda. Demikian juga relasi kita. Itu yang kita harus ciptakan. Bagaimana ketika jatuh dia bangkit sendiri. Bagaimana ketika kepentok dia mengobati dirinya sendiri. Bagaimana ketika dia gagal, dia tahu arti kegagalan, dia belajar. Itulah yang harus kita bangun dari sikap anak-anak kita. Bukan hanya sekedar nilai dan nilai. Itu loh Bapak Ibu. Nah, hari ini ketika COVID terjadi, saya nggak pusing dengan anak saya. Dan apa yang terjadi pada yang besar, tiba-tiba dia bilang gini, oke papi, saya mau daftar di Unibrau. Dia mau ambil foodtech. Sementara teman-teman yang lain sudah diterima. Cuman dia yang belum diterima. Saya tanya, kamu malu dah? Enggak lah, ngapain mesti malu? Gitu. Kan papi yang bilang, semua hidup ada pilihan. Ya sudah. Dan saya tetap bahagia. Jadi kalau dibilang, saya bahagia, bahagia. Sebelum dan sesudah COVID, saya tetap adalah orang tua yang bahagia. Dan itu yang saya harapkan dari Anda. COVID, dan setelah nanti COVID berakhir, Anda tetap jadilah orang tua yang bahagia. Oke. Kurang lebih kayak gitu, Jess. Terima kasih, Pak Rizal. Nah, ini saya kembalikan ke guru-guru untuk 1-2 pertanyaan lagi ya, Pak? Boleh. Ya, ini mumpung sudah lewat dikit nih waktunya, tapi masih banyak banget pertanyaan. Tadi yang belum terjawab pertanyaan yang tadi dari orang tua, gimana kalau nilainya di bawah KKM, mungkin gitu kali ya? Ya. Nah, kalau itu saya nggak bisa jawab deh, mungkin. Banyak. Ya, kalau nilai di KKM, di bawah KKM sama. Ya, anak saya itu kalau saya pulang langsung gini, papi, aku tadi baru dibagiin nilai ke ulangan IPA. Terus nilainya di bawah KKM. Cuma beda tipis, papi. KKM 75, aku 74, papi. Ya, tapi tetap remedial sih, katanya gitu. Ya sudah, dia ngomong ya udah kita tanggapin. Ya sudah, remedial aja. Itu mau diapain? Yang penting kamu belajar. Apakah itu bisa dikomunikasikan dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan ya, kalau dari wali kelas gimana nih? Jadi begini, Jess, kadang-kadang anak-anak itu ya kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Dari nilailah kita bisa melihat ekspresi mereka. Ketika mereka memberikan nilai kepada kita atau menunjukkan nilai, disitulah sebenarnya gerbang terbaik untuk berkomunikasi kepada mereka. Untuk menunjukkan bahwa kita ada di sisi mereka. Kita tidak berlawanan pada mereka. Kita tidak di pihak siapapun. Kita di pihak mereka. Ketika mereka tahu kita ada di pihak mereka, percayalah mereka akan memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, saya sedikit sharing. Banyak pertanyaan yang mungkin nanti nggak terjawab, saya akan jawab sendiri. Setelah acara ini selesai, saya akan kumpulkan, saya akan jawab. Ya, jangan khawatir. Tapi saya mau kasih gambaran secara besarnya. Ketika anak-anak saya selalu dapat nilai jelek dan kemudian saya tanda tangan dan saya tulis excellent, saya kasih bintang, bahkan saya beli cap bintang di Gramedia, saya tempelin bintang itu, dan setiap kali dapat kertas ulangan itu dari anak saya, ibu guru selalu bilang begini, ini yang nulis excellent siapa? Papi. Yakin papi kamu? Iya. Papi kamu kenal angka enggak?
Nggak tahu, pokoknya dia bilang bagus saja, padahal nilainya 20. Ya, saya cuma ingin katakan begini, bahwa itu semua ada tekniknya. Nah, bagi Anda yang ingin belajar, ayo, saya siap membantu. Jangan cuma bisa teriak-teriak Bapak Ibu. Kalau Anda cuma sekedar teriak-teriak, maka Anda akan hidup dalam lingkaran setan. Tapi kalau Anda siap belajar, ayo, saya bisa bantu. Saya bisa lakukan. Kalau Anda berharap sekolah bantu, percayalah, sekolah punya kesibukan masing-masing sendiri. Sekolah juga punya kesulitan masing-masing. Dari dulu saya udah berharap, daripada Anda nongkrong habis nganterin anak, mendingan kita ngumpul, bikin pembelajaran tentang orang tua, bagaimana cara mendidik anak. Tapi ternyata apa? Nggak ada yang mau. Orang tua lebih senang ngerumpin anaknya, ngerumpin suaminya, ngerumpin tetangga, tukang sayur, dan sebagainya. Ya, tapi di saat seperti ini, mari kita bisa lakukan bersama-sama. Nah, ketika suatu hari, anak saya bertanya seperti ini, Papi, kenapa semua nilai Papi selalu bilang bagus, Papi kasih jempol, Papi selalu tanda tangan, dan selalu Papi peluk kita? Maka jawaban saya sederhana, Bapak Ibu. Saya cuma bilang begini. Mikaela, Rafaela, Gabriela, nilai berapapun, saya tetap mencintai kalian. Kalian nanti setelah tamat, mau kuliah tidak kuliah, saya tetap mencintai kalian. Kalian setelah kuliah, kalian mau jadi orang baik, orang jahat, orang tidak baik, saya tetap mencintai kalian. Dan mereka tanya, kenapa Papi? Karena kalian begitu berartinya buat hidup saya. Kalian bagian dari hidup saya. Saya mencintaimu bukan apa yang kamu raih, bukan apa yang kamu peroleh, bukan apa yang kamu perbuat. Saya mencintai kalian karena kalian adalah bagian dari hidup saya. Bapak Ibu percaya tidak percaya, setelah saya mengucapkan itu berapa belas tahun yang lalu, anak saya sampai hari ini selalu berlomba masuk 5 besar. Selalu belajar sendiri tanpa disuruh. Selalu belajar dengan penuh semangat. Selalu belajar tanpa diminta. Bahkan les hanya satu. Mereka hanya minta les bahasa Inggris. Selebihnya mereka belajar sendiri. Bahkan kadang-kadang saya nggak pernah tahu kapan mereka UAS. Tiba-tiba udah terima rapot aja. Dan ketika saya teliti, jawabannya cuma satu. Mereka dapat ketenangan. Mereka nyaman. Mereka belajar memberikan yang terbaik. Dan kalau dapat nilai buruk, mereka tahu orang tuanya tidak pernah mencaci maki mereka. Cinta orang tuanya tidak pernah berkurang. Dan itu yang membuat mereka nyaman, dan mereka berimprovisasi dalam belajar, dan mereka beradaptasi. Dan mereka juga mencari cara bagaimana bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Bahkan ketika anak saya bisa menangis ketika dapat fisika 4. Padahal saya peluk dia, saya bilang, nggak apa-apa, emang ada dia tambah nangis. Kalau sekarang mungkin, kalau Anda masih marah-marah, mungkin anak dapat 4, Anda yang nangis. Anak Anda yang ketawa. Jangan biarkan itu terjadi. Okay? Jadi kalau misalnya ada nilainya mungkin kurang memuaskan gitu ya, berarti dikomunikasikan ke anaknya dulu, tanya kenapa atau apa rencananya dia ke depannya gitu ya. Diajak berdiskusi, diajak berpikir untuk ke depannya apa yang mau mereka capai. Walaupun masih kelas 4 dan kelas 3 SD itu juga sudah bisa ya Pak Rizal untuk diajak berkomunikasi bersama anak-anaknya. Justru disitulah cara mengenali. Disitulah bisa mengenali anak-anak gitu ya Pak. Bisa banget. Kadang-kadang kita orang tua terlalu meremehkan. Aduh, anak kita masih kecil, masih kelas 3. Tahu apa sih dia? Percayalah, dia tidak tahu apa-apa selain dia tahu bahwa dia menyayangi orang tuanya. Ketika Anda berkeluh kesah, percayalah, mungkin dia tidak dapat membantu Anda, tapi dia mendoakan Anda setiap malam. Doa anak itu jauh lebih penting daripada setiap malam dia mengutuk Anda. Ya Tuhan, biar papi mami saya kecelakaan. Ya Tuhan. Nah lo, kalau udah kayak gitu, stres kita langsung. Biarin Tuhan, dia dimarahin bosnya. Biarin, karena dia marah terus sama saya. Biarin, cari dia, pilihin dia bos yang paling galak Tuhan. Nah lo, kalau sampai anak berdoa seperti itu, aduh, kacau banget kan? Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kembali lagi ke poin yang tadi ya, anak baru bisa belajar kalau ia bahagia. Jadi bagaimana menciptakan environment yang aman, yang nyaman, dan yang bahagia di rumah untuk anak bisa belajar, untuk anak bisa bertumbuh, untuk anak bisa berekspresi, walaupun dia
gagal, maksudnya nilainya nggak sesuai dengan yang dia inginkan, yang sesuai diharapkan oleh sekolah gitu misalnya. Tapi dia tahu bahwa di rumah, bahwa dia dicintai, dia dihargai di rumah walaupun dia gagal di sekolah, tapi dia tetap disayangi, dia tetap ada rumah untuk dia pulang gitu ya, Pak Rizal. Ya, itu. Makanya bagi orang tua yang mendengar acara seminar pendidikan pagi hari ini, jikalau Anda ingin berubah, Anda ingin membuat suasana keluarga lebih baik lagi, lebih harmonis lagi, bahagia supaya anak Anda juga ini, silakan pikirkan bagaimana caranya. Dan kalau Anda tidak tahu, tanya mau wali kelasnya Anda masing-masing, ya, bagaimana cara menghubungi saya. Saya siap membantu. Kenapa? Saya concern pada anak-anak, Bapak Ibu. Karena anak-anak bukan sekedar menjadi orang dewasa, tapi bagi saya jangan sampai kehilangan anak-anak, kehilangan masa terindah dalam hidup mereka. Masa terindah dalam hidup mereka selain belajar adalah bermain. Artinya, jangan sampai Anda ngotot mereka belajar, tapi Anda lupa kasih waktu untuk bermain. Oke, itu dari saya, Jess. Banyak banget ide-ide nih Pak Rizal dari orang tua, mau ada pelatihan Google Classroom atau Zoom bagi orang tua, misalnya sosialisasi apa yang dipakai oleh sekolah, itu juga menarik ya. Ada lagi yang bilang apa nih? Oh, minta reminder tugas karena semua lagi bersusah payah di corona. Oke, gimana Bu Siska? Apakah masih mau ada pertanyaan lagi atau nanti langsung bisa? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sekarang belum kepikiran ada pertanyaan dan mau ditanyakan nanti, itu bisa banget minta sama guru-guru untuk menghubungi Pak Rizal secara langsung ya Pak Rizal ya? Ya, ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara pembelajaran jarak jauh yang baik dari sekolah itu seperti apa? Oke, mungkin ini terakhir ya Pak Rizal ya. Ya, bagi saya cara pembelajaran jarak jauh yang terbaik adalah bukan membombardir dengan tugas, ya, tapi berikan tugas yang lebih berbobot. Misalnya, kita bisa berikan tugas yang membuat anak ini berkembang sesuai dengan masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, saya juga menganjurkan para guru kelas 3 dan 4 ikut belajar, ikut mencari tahu perkembangan anak usia 3-4 seperti apa. Lalu sesuaikan dengan kurikulum menurut saya. Nah, kalau memang pas mengena, nah itu diberikan. Nah, saat memberikan tugas juga perlu dikasih tahu kepada orang tua murid apa tujuan pemberian tugas ini, lalu sampai di mana, dan harus dikatakan pada papi maminya, bukan soal nilainya ya papi mami, tapi soal bagaimana anak ini berproses. Kadang-kadang guru ngasih tugas dan guru itu bangga sekali kalau bisa kasih nilai. No, Bapak Ibu guru, ini bukan soal nilai, ini soal proses. Kalau anak bisa berproses, itu jauh lebih berharga daripada nilai yang Anda berikan. Ya, itu lebih penting. Jadi kurang lebih seperti itu. Pak Rizal tadi pas dibilang kalau bisa tugasnya jangan banyak-banyak, saya lihat, saya sambil pantau reaksi Bapak Ibu, orang tua di sini tadi yang langsung, wah jempol, kurangin tugas katanya gitu. Biar mami papinya nggak ribet, Pak, katanya gitu. Setuju katanya tuh langsung. Ya, bukan soal nggak ribet, tapi maksudnya, gini, kalau ada tugas banyak, jangan lupa Bapak Ibu, anak-anak punya rentang untuk belajar dalam hitungan singkat. Ya, ingat manusia itu punya rentang duduk konsentrasi itu singkat. Jadi kalau sudah 1 jam, tahan dulu. Yuk, ajak dia main, ajak dia suruh istirahat dulu, minum, atau sebagainya, baru nanti nyambung lagi. Artinya 8 jam belajar, nggak harus 8 jam nongkrong. Justru di masa PJJ seperti ini, inilah saatnya anak-anak membagi waktunya, mengatur waktunya sendiri. Ajarkan mereka, bantuin mereka bikin agenda, bikin rundown acara untuk hari itu, untuk diri mereka sendiri. Jadi ajarkan mereka mengerti bagaimana membuat agenda sendiri. Beliin buku agenda. Kamu tulis, nanti mami tinggal lihat. Jadi secara nggak langsung, tugas membuat mereka juga semakin dewasa, semakin mereka makin mengerti, oh saya bertanggung jawab terhadap tugas saya. Nah, jadi sebenarnya PJJ ini banyak melahirkan ide-ide sebenarnya kalau kita mau membuka pikiran kita. Itu sih poinnya.
Oke, wah tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Pak Rizal. Seru banget, makin kesini makin seru, makin makin panas pertanyaannya juga ya. Tapi jangan takut Bapak Ibu, semuanya dijalankan bertahap, semuanya sedang beradaptasi. Yang penting ada komunikasi yang terbuka antara guru pun siap untuk melayani Bapak Ibu dan anak-anak juga ya. Tapi dengan catatan juga ada kerjasama dong ya dengan orang tua ya Pak Rizal, jangan cuman diminta-minta ke guru-guru aja Ya, gitu. Jess, ini juga saya ingat, ini orang tua semangat sekali atau nafsu nih. Langsung tiba-tiba hapuskan KKM. Ya, fokus pada proses. Wey, saya bukan Menteri Pendidikan. Semua itu adalah bumbu, Bapak Ibu. Kita nggak bisa apa-apa dihapus, apa-apa diiniin. Semakin mudah gini, semakin kita permudah anak kita, nggak belajar terlalu ketat, nggak belajar begini, nanti gedenya juga dia nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu. Kasihan ya kalau dia nggak tahu apa-apa. Semakin kita lihat bahwa anak kita akan menjadi orang yang luar biasa. Iya. Gimana cara bimbingnya aja di rumah. Jangan pernah punya pikiran, semakin kecil tekanan, semakin bahagia anak saya. Iya, dia bahagia hari ini. Tapi setelah besar, Anda yang sengsara. Gitu. Oke, ya saya kembalikan ke Ibu Siska. Terima kasih Pak Rizal untuk paparan materinya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya kembalikan ke Bu Siska, silakan. Baik, terima kasih Bapak Rizal dan Ibu Jessica. Terima kasih juga kepada Mami dan Papi yang hari ini sudah hadir di seminar pendidikan hari ini. Memang betul banyak sekali permasalahan-permasalahan selama PJJ, karena memang ini kan kita tidak pernah mau ya, maksudnya tidak pernah mau ada virus, dan kita juga berharap bahwa komunikasi antara orang tua dengan sekolah, dengan Bapak Ibu guru dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rizal sudah mengingatkan kami, mungkin tidak hanya orang tua yang berperan, tapi juga sekolah dan juga Bapak Ibu gurunya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan ini mungkin ada beberapa yang belum bisa dijawab oleh Bapak Rizal. Tetapi saya dan teman-teman di sini sudah menyatukan, nanti kalau misalkan setelah ini Bapak Rizal akan merekam video sendiri untuk khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mensupport ya, masukan-masukannya, infonya. Terima kasih. Saya rasa sudah selesai sih Bu Jessica. Terima kasih ya. Semuanya langsung dicatat langsung sama gue. Iya, langsung dicatat semua. Bu Siska, nanti bahan saya kasih ke Ibu Guru supaya dibagikan kepada para orang tua. Karena masih ada beberapa slide yang memang tadi belum sempat saya bacakan, tapi biarkan mereka membaca dan belajar sendiri. Nanti kalau nggak ngerti, baru kita diskusi bersama. Oke. Oh iya, satu lagi untuk Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, misalkan nomor teleponnya Pak Rizal atau nomor teleponnya Bu Jessica akan saya sharekan di grup ya, jadi tidak perlu ditanyakan satu-satu. Nanti Bapak Ibu yang ingin konsultasi secara pribadi, kami persilakan. Karena mungkin ya kami juga nggak sempurna ya, maksudnya mungkin butuh Bapak Rizal untuk semakin menguatkan, boleh. Konsultasi parenting boleh ke Pak Rizal. Kalau saya kebetulan saya belum punya anak, jadi kalau konsultasi gigi baru ke saya. Baik, pokoknya dua-duanya saya kasih, saya berikan nomornya Ibu Jessica dan Bapak Rizal. Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu sekarang karena sudah mau selesai acaranya, kita mau foto bersama. Bagi yang mau ikutan foto boleh nyalakan video, siap-siap senyum, nyisir-nyisir dulu, masih ada waktu sambil nunggu yang lain ya. Yang masih baru habis mandi masih roll rambut, rollnya boleh dilepas dulu biar rambutnya langsung kece badai. Kita siap-siap, ada 7 layar di tempat saya. Jadi ini aturan mainnya aja. Kalau mau foto bareng itu mic-nya ditutup ya, semuanya videonya dibuka. Ada yang tidak sengaja di-share. Nah, iya. Oke, kalau ada yang anaknya
deket, boleh dipanggil foto bareng sama anaknya. Kalau yang ada suami istrinya juga deket, boleh foto bareng asal bukan suami istri orang lain ya. Oke, bersiap-siap. Semuanya. Oke, siap ya semua. Kasih senyum yang terbaik. Kalau yang nggak pengen senyum, pura-pura senyum. Ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar tahan dulu. Kita move ke layar kedua. 1, 2, 3. Kita move ke layar selanjutnya. Siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Kita move lagi, layar keempat. Oke, wih ada yang rame banget nih, Rafael Sebastian, seru. 1, 2, 3. Oke, next. Oke. Orang tua bahagia semua nih. Orang tua bahagia. 1, 2, 3. Oke, itu dia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu, sampai jumpa. Tetap semangat. Jangan lupa semua bisa dikomunikasikan. Stay safe, stay healthy, be kind, be happy semuanya. Bye-bye. Thank you. Terima kasih.